Bu Kek Xiansu, Jilid 10, Bagian 3. Pertempuran yang berat sebelah itu terjadi di daerah pegunungan yang amat sunyi, jauh dari perkampungan, jauh dari dunia ramai. Akan tetapi, pada saat pasukan kedua datang menyerbu, di tempat itu muncul pula dua orang yang menonton pertempuran itu dengan alis berkerut dan pandang mata ngeri. Mereka itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan lain adalah Ong Xianko dan Liu Beiwei. Mereka berdua meninggalkan Pulau Es, telah mendarat di daratan besar, dan telah melakukan perjalanan berhari-hari sehingga pada hari itu mereka tiba di pegunungan utara ini. Sebagai orang-orang yang sejak kecil tidak pernah menyaksikan perang, kini penglihatan di depan itu sungguh amat tidak menyenangkan, juga amat mengherankan hati mereka. Betapa buasnya mereka, Liu Beiwei berkata lirih. Memang sudah banyak ku dengar bahwa manusia di dunia ramai, di daratan besar ini, lebih buas daripada binatang-binatang hutan. Manusia-manusia saling bunuh antara sesamanya, dan sekarang kita melihat perang yang begini ganas dan kejam, tautkan kedot dan licik sekali. Liu Beiwei menyambung, jumlah yang amat banyak mengeroyok jumlah sedikit, benar-benar tidak mengenal arti kegagahan sama sekali. Jika tidak keliru dugaanku, yang berjumlah banyak itu tentulah anggota pasukan, lihat pakaian mereka yang seragam. Sedangkan 18 orang itu benar-benar harus dipuji kegagahan mereka. Biarpun dikeroyok banyak dan didesak hebat, melawan terus dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Pikiranmu cocok dengan pikiranku, Toako. Memang mereka itu mengagumkan, dan karena itu, mari kita bantu mereka. Cocok, Toanio, yang lemah harus kita bantu. Mari. Ong Xianko dan Liu Beiwei lalu meloncat ke depan, dan terdengarlah suara melengking tinggi keluar dari mulut kedua orang ini. Begitu mereka menyerbu, dalam segebrakan saja Liu Beiwei merobohkan 4 orang dengan kaki tangannya, sedangkan Ong Xianko merobohkan 6 orang yang dilempar-lemparkan seperti orang membuang rumput-rumput kering saja. Pasukan menjadi geger. Sedangkan 18 orang pendekar itu melirik dan menjadi kagum dan girang sekali karena sekilas pandang saja maklumlah mereka bahwa laki-laki dan wanita asing yang tiba-tiba membantu mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa lihainya. Seorang komandan pasukan menerjang Ong Xianko dengan tombaknya. Sebatang tombak bergagang panjang dan dihias ronce merah, sebuah tombak pusaka yang baik sekali. Tombak itu meluncur dan berdesing, menusuk perut Ong Xianko. Laki-laki ini kagum melihat mata tombak yang mengeluarkan cahaya. Cepat ia miringkan tubuh sambil mengayun kaki dan tangannya merobohkan 2 orang pengeroyok lain. Secepat kilat kemudian dia menangkap tombak itu dengan kedua tangan, lalu mengerahkan sinkang membetot dan membalikkan tombak sehingga gagang tombak terlepas dari pegangan pemiliknya. Gagang tombak itu meluncur terus menghantam tengkuk sang komandan hingga membuatnya terjungkal. Liu Beiwei yang juga dikeroyok banyak sekali orang sudah berhasil merampas sebatang pedang yang dianggapnya cukup baik. Dengan pedang ini dia mengamuk. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya tentu patah atau terlempar dari pegangan pemiliknya, dan tangan kiri serta kedua kakinya merobohkan setiap lawan yang berani menyerangnya. Amukan kedua orang dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini amat hebat. Dalam belasan gebrakan saja, tidak kurang dari 30 orang anggota pasukan telah roboh. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan, membesarkan hati 18 orang pendekar, akan tetapi membuat jeri sisa anggota pasukan. Akhirnya, sisa pasukan merasa tidak kuat dan melarikan diri, meninggalkan teman-teman mereka yang terluka. 18 orang pendekar itu berdiri berjajar. Beberapa orang di antara mereka menderita luka-luka ringan dan kelihatanlah betapa gagahnya mereka, sedikit pun tidak kelihatan menderita ketika mereka berdiri berjajar di depan kedua orang itu. Song Qiat mewakili saudara-saudaranya, menjura kepada Ong Xianko dan Liu Beiwei, diturut oleh 17 orang saudara seperguruannya. Kami 18 orang seperguruan dari Butong Pai menghaturkan banyak terima kasih kepada Jiwi Tei Hiap dan Li Hiap yang telah menyelamatkan kami dari pengeroyokan anjing-anjing pemberontak itu. Bolehkan kami mengetahui nama Jiwi yang mulia, kata Song Qiat, sang Toa Suheng. Liu Beiwei hanya memandang dan menyerahkan jawabannya kepada Ong Xianko yang sudah mengelus jenggotnya dan tertawa. Cui amat gagah perkasa,
dan bantuan kami berdua tadi tidak ada artinya. Melihat Cui dikeroyok, kami berdua menjadi gatal tangan dan maafkan kalau kami mencampuri. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi, dan tidak perlu kami memperkenalkan nama. Hanya ingin kami ketahui, siapakah pasukan itu dan mengapa Cui bentrok dengan mereka? 18 orang itu saling pandang, kemudian memandang Ong Xian Kok dengan mata terbelalak heran. Bagaimana mereka tidak akan merasa heran mendengar kata-kata Ong Xian Kok yang menunjukkan bahwa dua orang perkasa ini sama sekali tidak mengenal keadaan sehingga tidak tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan pemberontak Anlusan? Melihat kehebatan ilmu silat mereka, Song Qiat dan para sutenya menduga bahwa tentu kedua orang ini adalah pertapa-pertapa sakti yang baru saja turun gunung sehingga sama sekali tidak mengerti akan keadaan dunia. Timbul keinginan mereka untuk mengajak dua orang sakti ini membantu perjuangan mereka, selain mengangkat kembali nama Butong Pai yang telah dirusak oleh De Kuat Lin, juga berbakti kepada negara menentang pemberontakan. Agaknya Jiwi tidak tahu akan keadaan di kota raja, Song Qiat berkata. Kami adalah murid-murid Butong Pai yang membantu pemerintah untuk menghadapi para pemberontak. Pasukan tadi adalah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Anlusan. Kami bertugas menyelidiki kedudukan Anlusan yang kabarnya kini berpusat di Telaga Utara, akan tetapi baru tiba di sini kami telah dikeroyok oleh pasukan itu. Melihat kesaktian Jiwi, demi keselamatan negara dan bangsa, kami mohon sudilah kiranya Jiwi membantu usaha penyelidikan kami itu. Ong Xian Kok mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Kami berdua tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan, dan kami sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal siapa itu Anlusan dan pemberontakannya. Kalau tadi kami turun tangan membantu adalah karena kami tidak senang melihat jumlah kecil dikeroyok oleh jumlah banyak. Selain itu, kami pun mempunyai sedikit keperluan untuk bertanya kepada Cui. Kecewa rasa hati Song Qiat mendengar bahwa dua orang sakti itu tidak mau mencampuri urusan pemerintah, akan tetapi karena kedua orang ini sudah menyelamatkan mereka semua dari bahaya maut, dia menyembunyikan kekecewaannya itu dan menjawab dengan ramah, silakan Tai Hiap kalau hendak bertanya sesuatu. Tentu kami akan berusaha memberi keterangan sejelasnya dan sedapatnya. Kami hanya ingin menanyakan kalau Cui pernah bertemu dengan seorang pemuda dan seorang pemudi yang bernama Han Suat Hong. Kami berdua sedang mencari mereka itu, dan kami akan merasa berterima kasih sekali andai kata di antara Cui ada yang pernah melihat mereka itu. 18 orang pendekar itu saling pandang dan masing-masing mengangkat pundaknya. Tak seorang pun di antara mereka pernah mendengar dua nama yang ditanyakan itu. Maaf, Tai Hiap, agaknya di antara kami tidak ada yang pernah mendengar nama itu. Akan tetapi nama-nama itu telah kami catat dalam hati dan kami akan mencarinya. Hanya kalau sudah kami dapat, kemanakah kami harus melapor kepada Jiwi? Liu Bwe menarik napas panjang. Sudahlah, kalau tidak mengenal sudah saja. Akan tetapi kalian adalah orang-orang Butong Pai, apakah kalian mengenal seorang tokoh Butong Pai yang bernama De Kuat Lin? Seketika wajah 18 orang itu berubah mendengar ini. Mereka terkejut bukan main karena tidak menyangka-ngangka bahwa wanita perkasa itu akan menyebut nama iblis betina yang menjadi musuh besar Butong Pai itu. Timbul kekhawatiran di hati mereka. Dua orang ini memiliki kesaktian yang luar biasa, sama dengan De Kuat Lin, dan wanita ini mengenal De Kuat Lin, tentulah segolongan dengan De Kuat Lin. Akan tetapi, Song Qiat memiliki pendapat lain. Dua orang ini terang sekali berbeda dengan De Kuat Lin, dan mereka berdua telah membuktikan kegagahan mereka dengan membantu yang lemah tertindas, biarpun belum mengenal. Maka dengan berani, berbeda dengan sute-sutenya yang berpendapat untuk tidak mengaku kenal De Kuat Lin, Song Qiat melangkah maju, menjura kepada Liu Bwe sambil bertanya, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya apakah Li Hiap sahabat dari wanita bernama De Kuat Lin itu? Liu Bwe membelalakkan matanya dan sinar matanya berapi-api. Sahabat, apa kau gila? Kalau bertemu, aku akan membunuh iblis betina itu. Mendengar ini, serta-merta Song Qiat menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh 17 orang sutenya, sehingga Liu Bwe dan Ong Xian Kok menjadi terkejut dan terheran-heran. Apa artinya ini? Liu Bwe membentak.
Maafkan, kami berlutut saking girang dan terharunya hati kami mendengar ucapan Li Hiap tadi. Kami sudah merasa khawatir sekali kalau Jiwi mempunyai hubungan baik dengan The Kuat Lin. Kiranya iblis betina itu adalah musuh Jiwi, dan kami merasa mendapatkan bantuan untuk menghadapinya karena iblis betina itu adalah musuh besar Bu Tongpai. Ah, bukankah dia dahulu anak murid Bu Tongpai? Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa dia musuh besar Bu Tongpai? Liu Bwe yang dahulu sudah mendengar riwayat The Kuat Lin bertanya sambil memandang penuh selidik. Benar ucapan Li Hiap. The Kuat Lin sebenarnya masih terhitung suci atau kakak perempuan seperguruan kami sendiri karena dia adalah seorang di antara Kepsa Sin Hiap atau 13 pendekar, murid-murid dari supek kami almarhum Kui Bok Xianchin. Akan tetapi, setelah selama belasan tahun dia menghilang, beberapa bulan yang lalu pada suatu hari dia muncul bersama seorang putranya, dan dia menggunakan kepandaiannya yang luar biasa menundukkan suhu kami, ketua Bu Tongpai yang sah, bahkan telah merampas tongkat pusaka lambang kekuasaan ketua Bu Tongpai. Iblis betina itu merampas Bu Tongpai dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua Bu Tongpai. Ah, benar-benar iblis dia, Liu Bwe memaki. Dia bercita-cita untuk merampas kerajaan, lalu mengirim muridnya menyelundup ke istana, akan tetapi ketahuan dan muridnya itu dihukum mati. Karena kegagalan ini, The Kuat Lin menjadi buruan pemerintah dan dia kini telah melarikan diri dari Bu Tongpai yang kini telah dikuasai pula oleh suhu kami. Karena perbuatan The Kuat Lin itulah, hampir saja Bu Tongpai dibasmi oleh pemerintah dan untuk membuktikan kesetiaan kami terhadap pemerintah, kini Bu Tongpai membantu pemerintah menghadapi pemberontak Anlusan. Oh Xian kok mengangguk-angguk? Kiranya itulah yang menyebabkan kalian bentrok dengan pasukan Anlusan hari ini. Di manakah adanya The Kuat Lin sekarang? Liu Bwe bertanya. Dia ingin segera bertemu dengan The Kuat Lin, membalas kejahatan madunya itu, dan merampas kembali pusaka Pulau Es seperti dipesan oleh suaminya dengan huruf ukiran di dinding istana Pulau Es itu. Apalagi dengan bantuan Xian Kok, dia yakin akan dapat membalas dendam kepada madunya yang jahat itu. Kami rasa dia bersembunyi di rawa bangkai. Kalau saja kami sudah selesai dengan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami menemani Jiwi menyerbu ke sana. Rawa bangkai? Di manakah itu? Tempat apakah itu? Liu Bwe mendesak penuh semangat karena dia merasa girang bisa memperoleh keterangan di mana adanya musuh besarnya itu. Rawa bangkai adalah sebuah tempat yang amat berbahaya dan tidak ada orang berani mengunjunginya karena banyak sudah binatang dan manusia tewas secara mengerikan ketika berada di dekat tempat itu. Konon kabarnya dahulu banyak terdapat bangkai binatang dan mayat manusia di rawa itu sehingga diberi nama rawa bangkai. Majikan tempat itu adalah seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang berjuluk Kiam Mo Chaili, seorang wanita yang amat lihai dan merupakan iblis betina yang ditakuti. Kiam Mo Chaili telah menjadi sekutu The Kuat Lin dan agaknya sebagai orang buruan dia melarikan diri bersama putranya ke tempat itu. Akan tetapi, amatlah berbahaya bagi orang-orang asing seperti Jiwi untuk mendatangi tempat berbahaya itu. Kalau Jiwi sudi bersabar sampai kami menyelesaikan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami akan membantu Jiwi, karena The Kuat Lin juga merupakan musuh besar kami. Liu Bwe dan Xian Kok saling pandang. Ternyata di antara kedua orang ini sudah terdapat saling pengertian yang mendalam, sehingga bentrokan pandang mata mereka saja sudah cukup menjadi pengganti kata-kata perundingan. Liu Bwe mengangguk dan terdengar Xian Kok berkata, "Baiklah, kami berdua akan membantu Cui menyelidiki Telaga Utara. Biarpun kami tidak mempunyai urusan dengan pemberontakan Anlusan, setelah tadi kami membantu Cui, tentu saja berarti kami juga dimusuhi oleh mereka. Setelah kami membantu Cui ke Telaga Utara, harap kelak Cui suka membantu menjadi petunjuk jalan kami ke rawa bangkai." Berseri wajah 18 orang itu dan mereka segera menyatakan setuju. Tentu saja hati mereka girang bukan main. Tempat yang dijadikan markas rahasia oleh Anlusan merupakan tempat yang amat sulit dikunjungi, merupakan tempat yang berbahaya sekali dan kabarnya amat sukar memasuki daerah Telaga Utara itu. Kini dengan bantuan kedua orang sakti ini,
Hati mereka menjadi besar karena bantuan mereka berdua akan mempermudah penyelesaian tugas mereka. Berangkatlah 18 orang itu mengiringkan Liu Beiwei dan Ou Xiankok menuju ke Telaga Utara yang terletak di dekat tembok besar di utara, dan tempat ini merupakan tempat rahasia dari An Lushan di mana An Lushan mengumpulkan orang-orang gagah untuk membantunya. Di sepanjang jalan, Liu Beiwei dan Ou Xiankok mendengar banyak penuturan 18 pendekar Butong Pai itu tentang orang-orang Kang Ou dan tentang pemberontakan An Lushan yang mengancam keamanan hidup rakyat jelata. Melihat semangat kepahlawanan 18 orang ini, tergeraklah hati Liu Beiwei mengingat bahwa dia adalah permaisuri Han Tiong dan suaminya juga berdarah keluarga kaisar di daratan besar, maka dia pun mulai bersemangat untuk membantu mereka menghadapi An Lushan. Telaga Utara merupakan telaga yang kecil saja, bergaris tengah paling banyak 2 li dan tengahnya terdapat sebuah pulau yang dihubungkan ke pinggir telaga dengan jembatan buatan. Di atas pulau inilah berdiri sebuah gedung yang menjadi tempat pertemuan bagi An Lushan dan para pembantunya jika dia hendak mengadakan perundingan dengan para tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi untuk membagi-bagi tugas kerja. Biarpun telaga itu tidak berapa besar, namun letaknya di antara puncak-puncak gunung sehingga amat sukar dikunjungi orang. Apalagi puncak di mana telaga itu berada, merupakan puncak yang dikelilingi jurang-jurang amat curam sehingga bagi orang luar yang tidak mengenal jalan, merupakan suatu ketidakmungkinan untuk datang ke telaga itu. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran resmi, jika mengunjungi telaga ini, An Lushan berpakaian seperti rakyat biasa dan tidak dikawal oleh pasukan pengawal, melainkan oleh belasan orang pengawal yang berpakaian preman pula sehingga kelihatannya seperti sedang berpesiar. Akan tetapi, pengawal-pengawal itu adalah orang-orang pilihan yang berilmu tinggi. Orang-orang Kang Ou yang mengadakan pertemuan di Telaga Utara itu adalah rata-rata orang lihai, baik dari golongan sesat maupun dari golongan bersih, yang membantu An Lushan dengan pamrih masing-masing. Sebagian besar yang datang dari golongan besi adalah orang-orang Kang Ou yang menaruh dendam kepada kerajaan. Ada pula yang menganggap bahwa pemberontakan An Lushan adalah benar karena menentang Raja Lalim yang hanya tahu bersenang-senang dengan selir yang kui-hui saja tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat. Mereka menganggap pemberontakan itu sebagai perjuangan para patriot yang membela bangsa, kebenaran, dan keadilan. Tentu saja yang datang dari golongan sesat lain lagi pamrih atau dasar tindakan mereka yang membantu An Lushan. Ada yang ingin memperoleh keuntungan harta benda, ada yang menginginkan kedudukan dan kemuliaan. Walaupun An Lushan kelihatannya kasar, namun selain merupakan seorang jenderal yang ahli dalam ilmu perang, juga merupakan seorang yang amat cerdik. Tentu saja dia pun tahu akan dasar dan pamrih yang terkandung di hati para orang pandai yang membantunya, namun dia pura-pura tidak tahu karena pada waktu itu dia amat membutuhkan tenaga mereka. Tentu saja dia pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi semua pamrih mereka itu dan siapapun yang merasa dapat mengelabui An Lushan akan kecelik sekali. Biarpun dia merasa aman kalau berada di Telaga Utara, akan tetapi kesukaran mencapai puncak ini bukan merupakan hal yang membuat An Lushan menjadi lengah. Diam-diam dia menaruh mata-mata dan penjaga yang melakukan penjagaan di sekitar pegunungan itu secara sembunyi untuk mengikuti setiap gerak-gerik orang yang menuju ke Telaga Utara, juga membayangi gerak-gerik para tokoh Kang Ou yang katanya menjadi pembantu An Lushan. Apalagi kalau dia sendiri sedang berada di gedung di telaga itu, penjagaan secara sembunyi dilakukan dengan ketat sekali. Demikianlah, ketika 18 orang pendekar Butong bersama Liu Beiwei dan Ou Xiankok pada pagi hari itu tiba di pegunungan ini, gerak-gerik mereka telah diamat-amati para penjaga rahasia itu dari jauh, dan bahkan sudah ada penjaga yang cepat lari ke telaga untuk memberi laporan. An Lushan yang mendengar bahwa ada 20 orang yang gerak-geriknya lincah dan merupakan orang-orang asing menuju ke telaga, memberi perintah kepada komandan pengawal agar membayangi saja 20 orang itu. Hendak kulihat bagaimana mereka akan dapat mengunjungi telaga tanpa mengetahui jalan rahasia kita, katanya. Dan kalaupun mereka bisa memasuki telaga, setelah mereka masuk, potong jalannya agar mereka tidak dapat keluar pula, demikian perintahnya. Dia sama sekali tidak merasa gentar karena barisan terpendam yang melindungi berjumlah tidak kurang dari 100 orang,
sedangkan 15 orang pengawal pilihan selalu mendampinginya, belum lagi 20 lebih orang Kang Ou yang menjadi sekutunya dan yang tentu akan siap membantunya jika ada bahaya mengancam. Apa artinya 20 orang itu? Akan tetapi dia tidak mau memerintahkan membasmi mereka karena dia harus tahu lebih dulu siapa mereka dan apa kehendak mereka mengunjungi Telaga Utara. Bagaimana mungkin menuju ke dataran di depan itu kalau dikelilingi jurang selebar dan securam ini? Liu Beiwei bertanya dengan penuh keraguan ketika mereka semua berdiri di depan jurang yang ternganga lebar di depan mereka. Jurang itu lebarnya kurang lebih 25 meter dan curam, sehingga melompati jurang ini mendatangkan ancaman bahaya maut yang mengerikan. Tanpa bersayap, mana mungkin orang melompatinya begitu saja? Oh Xian kok mengerutkan alisnya. Apakah semua keliling gunung ini dihalangi jurang seperti ini? Song Qiat, orang tertua dari Butong Kep Wei Eng Hiong, mengangguk. Kami sudah menyelidiki tempat ini dengan saksama dan memang telaga di gunung ini dikelilingi oleh jurang-jurang. Bagian yang paling sempit hanya bagian ini, maka kita harus menyeberang melalui tempat ini. Bagaimana caranya kalian hendak menyeberang? Tanya Ou Xian kok penuh keraguan. Dia sendiri yang memiliki kepandaian jauh melampaui mereka merasa ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa meloncati jurang selebar ini. Rintangan ini telah kami pelajari dan perhitungkan masak-masak sebelum kami berangkat ke sini, Tai Hiap. Harap jangan khawatir karena kami telah memperoleh akal untuk menyeberang. Kalau kita turun ke jurang, kemudian merayap naik, amat sukar dan lebih berbahaya. Maka jalan satu-satunya adalah membuat jembatan manusia dari sini ke seberang jurang. Jembatan manusia? Apa maksudmu dan bagaimana caranya? Tanya Liu Beiwei. Harap Li Hiap jangan khawatir karena kami sudah melatih diri dan berhasil baik. Kalau jembatan sudah terbentuk, harap Tai Hiap dan Li Hiap suka menyeberang lebih dulu dan melindungi kami di seberang sana. Baik, lekas kerjakan sebelum tampak ada penjaga di seberang, kata Ou Xian Kok. Dengan hati kagum Liu Beiwei dan Ou Xian Kok menyaksikan betapa 18 orang pendekar itu beraksi. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan jelas membayangkan tenaga yang hebat, berdiri di tepi jurang, memasang kuda-kuda dan mengerahkan tenaga sakti Ban Qin Liat, sehingga kedua kakinya seolah-olah berakar di dalam tanah yang diinjaknya. Di dalam latihannya, apalagi orang berkaki kuat ini sudah memasang kuda-kuda seperti itu, 6 ekor kuda pun tidak akan mampu menarik kedua kakinya terlepas dari tanah. Dia berdiri memasang kuda-kudanya di belakang sebongkah batu yang menonjol sedikit dari dalam tanah, batu yang merupakan batu raksasa tertanam di tepi jurang itu. Kemudian, seorang saudaranya melompat dan berdiri di atas pundaknya. Disusul pula oleh loncatan orang ketiga dan keempat sehingga mereka berdiri tersusun, masing-masing berdiri di pundak saudaranya dengan tegak dan sedikit pun tidak bergoyang seolah-olah merupakan sebatang pohon yang kokoh. Setelah itu, orang kelima merayap naik melalui tubuh 4 orang saudaranya, terus berdiri di atas pundak orang yang berada paling atas, disusul oleh orang keenam yang berdiri di atas pundak orang kelima, dan demikian seterusnya sampai ada 17 orang berdiri susun menyusun amat tingginya, namun sedikit pun tidak bergoyang. Dan orang yang berada paling bawah kelihatan tidak bergeming, seolah-olah beban 16 orang banyaknya itu tidak terasa amat berat baginya. Kemudian atas aba-aba Song Qiat yang berada paling atas, kaki masing-masing yang tadinya menginjak pundak orang di bawahnya itu merosot ke belakang pundak dan kedua betisnya ditangkap oleh kedua tangan orang bawah. Dan pada saat itu, susunan orang itu mendoyong ke depan dan terus mendoyong dengan cepatnya seperti akan runtuh ke dalam jurang. Orang ke-18 yang tidak ikut naik tadi, kini membantu orang paling bawah, memasang kuda-kuda dan memegangi kedua kaki orang terbawah yang sudah mengait pada tonjolan batu tadi. Melihat ini Liu Beiwei dan Ou Xian Kok merasa cemas sekali. Mereka mulai mengerti bagaimana cara mereka itu membentuk sebuah jembatan manusia, akan tetapi cara itu sungguh amat berbahaya. Selain membutuhkan ginkang dan sinkang yang kuat, ketangkasan yang terlatih, juga membutuhkan nyali yang amat besar. Sekali saja meleset atau sedikit saja salah perhitungan, bisa mengakibatkan tewasnya 18 orang itu terjerumus ke dalam jurang. Kini susunan orang itu telah melintang,
dan orang teratas telah berhasil mencapai seberang dan menyambar akar pohon yang amat kuat yang berdiri di seberang. Maka jadilah jembatan istimewa itu. Sungguh merupakan demonstrasi ketangkasan yang luar biasa dan berbahaya bukan main. Sejenak Liu Beiwei dan Ong Xianko tercengang, penuh keheranan dan kagum. Baru mereka sadar ketika terdengar suara orang yang memegangi kaki orang terbawah tadi. Tai Hiap dan Li Hiap, silakan menyeberang lebih dulu agar dapat melindungi kami di seberang sana. Kata-kata ini menyadarkan kedua orang itu. Ketika Liu Beiwei memandang kepada Ong Xianko, putra ketua pulau neraka ini mengangguk. Dengan tombak rampasan di tangannya, Ong Xianko tanpa ragu-ragu lagi lalu melangkah dan menyeberang melalui jembatan manusia yang sambung-menyambung dan menelungkup itu sambil mengerahkan ginkangnya. Dia melangkah dengan cekatan dan ringan sekali sehingga tak lama kemudian Ong Xianko telah tiba di seberang sana, lalu melambaikan tangannya kepada Liu Beiwei yang memandang dengan kagum. Setelah melihat betapa Ong Xianko menyeberang, Liu Beiwei lalu mencontoh perbuatan temannya itu. Dengan pedang rampasan di tangan kanan, dengan hati-hati sambil mengerahkan ginkangnya, Liu Beiwei mulai menyeberangi jembatan istimewa itu dan melangkah sambil mengatur keseimbangan tubuhnya. Betapapun lihainya, Liu Beiwei tidak berani menengok ke bawah karena dia merasa ngeri juga. Akhirnya dia berhasil mencapai tepi seberang dan meloncat ke bawah pohon dekat Ong Xianko. Mereka benar-benar merupakan pendekar-pendekar yang mengagumkan, kata Liu Beiwei. Ong Xianko mengangguk dan merasa girang bahwa dia dan Liu Beiwei telah mengambil keputusan untuk membantu 18 orang gagah ini. Setelah dua orang itu menyeberang dengan selamat, orang ke-18 yang berada paling belakang, lalu mengeluarkan suara teriakan sebagai isyarat kepada saudara-saudaranya. Kemudian orang terakhir juga memegangi kedua betis orang ke-17 dan melompat ke bawah jurang. Liu Beiwei hampir menjerit karena ngerinya menyaksikan betapa jembatan manusia itu seolah-olah putus di ujung sana, dan kalau tadi ketika membentuk jembatan mereka saling berdiri di pundak orang di bawahnya, kini mereka saling bergantungan pada kaki orang yang berada di atasnya. Yang mengerikan adalah ketika susunan orang yang 18 banyaknya ini meluncur ke bawah dari ujung sana dan agaknya akan terbanting hancur pada dinding karang di seberang sini. Namun dengan cekatan dan terlatih, masing-masing kini hanya merangkul kedua kaki teman di atas dengan sebuah lengan saja, sedangkan tangan yang bebas dipergunakan untuk mendorong ke depan, ke arah dinding karang ketika tubuh mereka terayun dekat dinding. Akhirnya selamatlah rangkaian orang ini tergantung di sepanjang dinding karang. Kini yang paling berat bagiannya adalah Song Qiat karena dia merupakan orang pertama paling atas yang menggunakan kekuatan kedua tangannya, bergantung pada akar pohon dan menahan berat 17 orang sutenya yang bergantung pada kakinya. Pantas saja Toa Suheng ini menjadi orang pertama, karena memang tugasnya paling berat, dan Ji Suheng atau kakak seperguruan kedua dari 18 orang pendekar itulah yang menjadi orang terakhir, yaitu si tinggi besar tadi. Ong Xianko mengangguk kagum ketika bersama Liu Beiwei dia melihat betapa orang yang bergantung paling bawah kini mulai merayap naik ke atas, disusul oleh orang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga tak lama kemudian, ke-18 orang itu telah dapat meloncat ke tepi jurang dengan selamat. Bagus, Cui memang pantas menjadi butong Kep Weng Hiong. Ong Xianko memuji. Tai Hiap terlalu memuji. Kami telah melihat daerah ini dan penyeberangan secara membuat jembatan tadi telah kami latih selama berbulan-bulan. Baru hari ini kami berani mencoba menyeberangi tempat ini. Sekarang selanjutnya kami hanya mengharapkan bantuan Jiwi, karena Anlusan memiliki banyak sekali kaki tangan yang amat lihai. Menurut penyelidikan kami, pada saat ini Telaga Utara kosong sehingga kita boleh menyelidiki dengan aman. Kalau jenderal pemberontak itu tidak berada di sini, penjagaan tidaklah demikian kuat. Ong Xianko menoleh ke kanan-kiri, lalu menghela napas dan berkata, "Kuharap saja Cui atau saudara sekalian tidak sampai membuat salah perhitungan. Menurut penglihatanku, tempat rahasia seorang berpangkat tinggi tentulah selalu dijaga ketat. Tempat ini kelihatan begitu sunyi senyap, seperti sebuah pulau kosong saja. Hal ini bahkan menimbulkan kecurigaan. Apapun yang akan terjadi, setelah kita berada di sini, akan kita hadapi bersama. Otoako,
Tidak perlu kita khawatir, Liu Bw menghibur. Mereka lalu bergerak maju memasuki daerah itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di tepi telaga dan sudah tampak bangunan besar yang berada di tengah telaga. Selama itu tidak nampak seorang pun penjaga sehingga Ong Xian-kok merasa makin khawatir dan curiga. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka telah pindah dan meninggalkan tempat ini, atau kita masuk perangkap. Baru saja Ong Xian-kok mengeluarkan kata-kata ini, terdengar suara tertawa disusul suara gerakan banyak orang dan muncullah puluhan orang dari jembatan telaga maupun dari belakang pohon dan semak-semak. Celaka, kita terjebak, Song Qian berseru. Tai Hiap, Li Hiap, kita kembali saja. Tergesa-gesa 18 orang pendekar itu memutar tubuh dan lari kembali ke jurang di mana mereka menyeberang tadi, diikuti oleh Ong Xian-kok dan Liu Bw. Akan tetapi, begitu tiba di tepi jurang, Song Qian menjadi pucat dan memandang ke depan dengan mata terbelalak, demikian pula para sutenya.